ada notaris, ada apa, ada kantor tanah, akhirnya keluar sertifikat. Ya Pak ya, confirm itu faktanya. Sampai sekarang begitu. Waktu digugat ikutan sebagai pihak nggak? Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari kuasa hukum yang sudah menjelaskan tadi sekilas, tetapi saya bisa memahami. Pak Fuad, terima kasih. Pak Kakandwil, pertanahan, ada hal yang menarik bagi saya ini. Pak Kakandwil mengatakan, sampai hari ini, sertifikat di atas tanah itu masih tercatat atas nama Nuraini Bawasir. Betul kan Pak ya? Kalau begitu modelnya, pertanyaan kan singkat. Apakah sertifikat ini pernah digugat di TUN? Kan itu. Naluri hukum saya menyatakan, ketika ada hak dan alas hak yang dimiliki warga negara tentang kepemilikan atas tanah. Karena itu dibenarkan di dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan apakah itu laki-laki atau perempuan. Itu dijelaskan di dalam. Kalau seperti itu modelnya, alas hak atas nama Nuraini tidak pernah digugat, dibatalkan secara hukum, lalu dibawa ke pengadilan atas nama sebuah keterangan yang diberikan kepada seseorang dengan judul berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepemilikan tanah. Lalu disandingkan antara produk ini dengan seseorang yang mengeluarkan ini. Mana bisa disandingkan itu? Tidak boleh, ini produk resmi pertanahan. Ketika ini ingin dibatalkan kepemilikan seseorang, maka tidak ada jalan lain, maka harus ditunkan. Tidak melalui dengan cara-cara yang lain. Terkecuali kalau cara itu cara mafia yang terjadi persekongkolan kepada seluruh elemen-elemen yang mengambil keputusan itu di luar nalar saya. Itu di dalam saya sebagai pengacara sebelum jadi anggota DPR. Jadi ini menarik bagi saya Pak Ketua, Pak Pimpinan, bahwa ini perlu ditelusuri. Pihak-pihak yang memperdaya lembaga peradilan kita ini, yang seakan-akan produk ini langsung membatalkan kepemilikan hasil dari pertanahan ini perlu diusut. Bukan sekedar kita ini mau mencari siapa salah, tapi ini harus diusut. Siapa intelektual dadernya di sini? Karena ini sangat mempermainkan hukum yang ada di Republik ini. Asas kepastian hukum, pembeli selalu harus dilindungi. Itu asas yang ada dalam hukum kita. Pembeli harus dilindungi karena dia memiliki niat baik untuk membeli satu barang. Oleh itu pimpinan, menurut saya ini perlu kita tindak lanjuti dan kalau perlu kita harus menyampaikan kepada pihak kepolisian karena sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai lokasi dengan cara menurut saya bertentangan dengan sejumlah aturan-aturan yang ada. Segera itu, singkat saja. Terima kasih. Pak Heru, berkenan, sampaikan. Pak Ketua. Oh, Pak Arteria. Sedikit Pak Ketua, tadi abang saya tadi ngomong berapi-api. Oh, Aram kasar gitu. Ya. Kalau orang. Terima kasih Pak Ketua, para anggota yang kami hormati. Pertama-tama pada Pak Fuad Bawazir, Ibu pengacara dan Kakan BPN yang kami hormati, kami banggakan. Pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita Pak Fuad Bawazir. Kami bersama Ananda, Pak Haikal waktu itu ikut haji. Kita tahu betul kegundahan beliau lah waktu itu.
Atas nama keluarga ucapkan turut berduka cita. Semoga almarhumah husnul khatimah. Jadi ini SHM-nya sudah atas nama Ibu Nuraini, Pak BPN ya. Nah, sekarang Bu pengacara ini rumahnya ditinggal sekarang ya? Masih ditinggal? Aktivitas sebagai rumah ada itu ya? Masih dikuasai fisik. Ini saya katakan ini sadis gitu. Sadis ini. Ya. Orang seperti Pak Fuad aja dikerjain seperti itu, gimana rakyat biasa yang nggak punya akses dan nggak punya apa-apa. Kemudian riwayat, saya bicara historical nih BPN, ini kita bicara warka. Tadi yang disampaikan itu kan beliau itu kan tidak pembeli tangan pertama. Jadi ada historical di warka itu kan dari negara ke almarhum Sunario, Sunario ke ahli waris ya. Ahli waris kemudian barulah 2008 pakai akte jual beli lagi. Ada notaris, ada apa, ada kantor tanah, akhirnya keluar sertifikat. Ya Pak ya, confirm itu faktanya. Sampai sekarang begitu. Waktu digugat ikutan sebagai pihak nggak? Yang pertama nggak ikut. Udah dikasih tahu sama ibu, tapi nggak ikut atau memang nggak dikasih tahu sama keluarga? Ini yang saya katakan. Kantor tanah sudah pernah dipanggil kan? Jadi pada saat begini Pak, mohon izin, pada saat perkara 495 itu yang digugat kami, Nuraini Bawati, dan BPN. Tapi BPN ini Tapi tidak hadir. BPN dari sidang pertama sampai putusan sampai kasasi. Ini mohon maaf Pak kantor Tidak tanah pernah ya. Saya ini mantan Komisi 2 urusannya tanah. Saya minta kantor tanah diperiksa juga. Udahlah, hakim ini kan nggak bisa kerja sendirian. Saya minta ini surat kantor tanah diperiksa ini sama Barreskrim, sama mafia tanah. Saya mantan Komisi 2 Pak, kita yang membuat Satgas Mafia Tanah waktu itu Pak. Nggak ada itu, dengan tidak hadir melakukan pembiaran itu. Pembiaran itu pidana juga. Jangan salah loh. Ya. Ini kan jelas. Kemudian saya juga bingung nanti ini. Apa alasan kantor tanah nggak hadir Pak? Iya, gini loh Pak. Sebenarnya kan Bapak datang ke sini, pertanyaan seperti itu akan Bapak hadapi dan Bapak harus siap dengan jawaban. Harusnya sih seperti itu. Tapi biarlah ya, nanti saya minta tanya, siapa itu kepala kantor tanah pada saat 2014 itu kan? 2000. Iya, 2014 gugatan itu. Ya, lanjut aja Pak. Oke ya, itu dicatat Ketua. Kalau di kami dicatat, itu tidak boleh lagi memegang jabatan-jabatan strategis di BPN. Catat itu semua-semuanya itu. Ini bicara sama tanah, Pak. Tanah Tuhan nggak ciptakan lagi, Pak. Hati-hati sekali lah. Berikutnya mengenai ahli waris. Saya nggak tahu ini, ahli waris yang nggak punya legal standing kok bisa dikabulkan. Waktu itu pengacara gugatannya gimana? Kan dia tidak punya legal standing. Kok bisa sebagai pihak gitu loh. Habis itu katanya buktinya fotokopi. Betul fotokopi. Nah ini kita minta betul, nanti saya minta datanya ya. Itu nggak usah kita bicara macam-macam, Pak. Ibu, Bapak, kalau Nanti. bicara pencet supaya masuk ke rekaman, ya, tetap melalui pimpinan tadi. Ya. Ya. Baik. Jadi bagi kita Pak Ketua, ini ada beberapa keanehan. Pertama, tidak satu pun aman putusan yang menyatakan mereka sebagai pemilik tanah yang sah, yang berhak atas tanah. Kemudian, ada yang tidak berhak atau pemilik yang tidak berhak atas tanah bisa untuk melakukan permohonan eksekusi. Ini udah edan banget ini. Itu. Kemudian, ternyata permohonan itu dicoba untuk dieksekusi. Di mana tanah itu sedang dikuasain, rumahnya lagi aktif sebagai rumah. Kalau tanah kosong oke lah itu ya. Nah. Yang ketiga, keempat, ada tanpa amar, kok bisa pengadilan minta melakukan pengosongan? Itu. Nah, saya mengatakan Pak Fuad ini adalah pemberi beritikat baik. Saya mengatakan tidak bisa itu, harusnya dengan gugatan pertama pakai putusan tahun 73 itu cukup. Tidak perlu lanjut lagi harusnya persidangan itu.
Karena sistem hukum tanah kan begitu ya Pak ya. Kita ini simple, walaupun kita... Nah, perbuatan melawan hukumnya di mana Pak Ketua? Saya nggak ngelihat. Saya sependapat semangatnya sama Pak Supri, tapi saya juga tidak sependapat kalau memang kita harus lakukan tun. Saya katakan perbuatan melawan hukumnya di mana? Kalau kita lakukan tun, kita terjebak dengan permainannya mereka. Gugat lagi nih. Udahlah, iya enggak. Ini kan saya tidak, Bapak benar, Bapak udah benar. Saya kan kita punya pendapat yang lain gitu loh. Sama-sama meyakini. Oke, Ya. lanjut. Nah, tapi saya sarankan nggak usah ketun. Bapak hanya minta nanti, biasanya kami ini tinggal bersurat, kalau kami di Komisi 2 dulu ya, kami bersurat aja ke pengadilan, Bapak bantuin kita, BPN, nanti putusannya, Mahkamah Agung akan menerbitkan surat itu, petunjuk ke pengadilan tinggi akan menunjukkan petunjuk ke pengadilan negeri. Nanti isinya terhadap putusan sekian-sekian itu tidak dapat dilakukan eksekusi. Selesai. Baik Gitu. Pak, ini Itu nanti kita sebagai masukkan kesimpulan. sebagai putusan tersendiri itu, tanpa Bapak melakukan tun lagi. Ini yang Mungkin sampaikan itu. Pak Arteria, kita masukkan kesimpulan. Ya, itu seperti itu Pak Ketua. Jadi memang seperti caranya kita pangkasnya dengan bersurat. Surat itu menjadi petunjuk dari Mahkamah Agung ke PT, PT nanti menunjuk itu tidak bisa dieksekusi. Keluarlah nanti putusan non-executable. Ada putusan tapi tidak bisa dieksekusi. Saya ngelihat historically 2014 ini, rezimnya anginnya lagi ke arah sana. Ya kan? Dia tidak lupa dunia itu kan berputar. Ternyata rezimnya ada di sini sekarang. Ada sama Pak Habib. Ya, tugas Pak Habib lah untuk meluruskan hukum ini. Terima kasih Pak Ketua. Ada lagi? Pak Hincang, kayaknya nggak lengkap nih kalau Raja Batak jauh-jauh datang nggak bicara nih. Makasih pimpinan. Sebutkan dulu dari dapilnya mana aja di kabupatennya itu. Biasanya lengkap. Ya. Makasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Pak Fuad, Pak Wazir yang sangat saya hormati, tim lawyer juga Kakak BPN Jakarta dan tim yang saya hormati. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat, dapilnya Sumatera Utara 3, karena diminta ini. Terdiri dari Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak, Barat, Binjai, dan Langkat. Ini Pak, dapilnya Pak Menteri AHY ini. Apa bukan? Fraksinya Pak Menteri AHY. Iya. Iya. Iya, makasih. Pak Fuad, ketika keadilan berbentur tembok, termasuk di tempat pencari keadilan, saya kira Pak Fuad berada di jalur yang benar di Komisi 3. Karena komisi inilah yang membidangi hukum dan keadilan. Dan karena itu, kepada Pak Fuad, ini sudah sampai di sini. Saya kira debat substansinya sudah disampaikan teman-teman. Saya setuju. Saya hanya usul saja pimpinan, langsung ke kesimpulan, agar mafia-mafia tanah ini stop aksinya karena berhadap-hadapan dengan DPR. Sebagai wakil rakyat yang mengawasi seluruh proses penegakan keadilan itu. Saya selalu bilang begini Pak Fuad, dengan teman-teman. Kan kalau belajar hukum ini Ibu, biarpun langit runtuh, kan begitu. Hukum harus ditegakkan. Biarpun langit runtuh, keadilan harus dihadirkan. Saya mau bilang gini Pak Fuad, keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish. Keadilan itu sendiri, bahwa tanah yang Bapak beli dengan beritikad baik, itu berada di pangkuanmu, tanpa gangguan dari manapun. Itu baru adil. Oleh karena itu, pimpinan saya mengusulkan pertama, kesimpulan kita hari ini harus menjadi benteng terakhir untuk menjaga keadilan itu. Jadi langsung saja bahwa ini putusan menurut saya non-executable. Nah kalau tidak bisa dieksekusi untuk apa dijalankan? Jadi itu harus dinyatakan secara jelas, putusan ini terserahlah kayak mana jalan ceritanya, kita tidak tahu tadi itu, non-executable. Jadi tidak bisa dijalankan. Akibatnya adalah BPN
Saya minta kepada BPN, ya habis menterinya dari kita ini, hari pertama dia jadi menteri adalah gebuk mafia tanah. Begitu, jadi saya mengingatkan ini Pak. Tadi permintaan teman-teman, ayo bersih-bersih dari dalam. Bapak pertahankan sertifikat yang sudah dikeluarkan secara benar atas nama negara itu. Karena ini non-executable, jangan pernah Bapak eksekusi itu. Pertahankan itu. Karena memang non-executable. Lalu di dalam bersih-bersih, tadi yang disampaikan Bung Arteria, silahkan kita bersih-bersih. Ibu, tim lawyer, saya kira paham betul apa yang akan dilakukan. Pimpinan, pikiran saya, putusan kita ini harus memberi manfaat bagi siapapun mencari keadilan. Silahkan Ibu nanti mau diapakan putusan ini. Tapi bagi kami, bahwa keadilan ini harus tidak boleh tercabut dari tangannya si pembeli yang beritikat baik itu. Negara tidak boleh kalah terhadap mafia tanah itu. Dan ini semangat kita semua. Di Komisi 3 juga begitu. Jadi pimpinan, kesimpulan saya, mohon dimasukkan dalam kesimpulan kita, karena ini non-executable, dari situ nanti kita turunkan. BPN harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini, dan seterusnya. Saya kira tim sekretariat bisa menyusun. Terima kasih. Silakan.